Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Srin Sapita, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 3, mata kuliah Teknologi Pendidikan, yaitu dosen pengampu Bapak Dr. Andus Muhammad Yusuf, MPD. Nah, di sini saya akan mempresentasikan soal dan jawaban mata kuliah Teknologi Pendidikan, yaitu di mana soal yang pertama, bagaimana pengertian teknologi pendidikan menurut ICT pada tahun 1986. Soal yang kedua yaitu jelaskan pengawasan kawasan teknologi pendidikan. Baiklah, di sini akan menjawab pertanyaan yang pertama, pengertian teknologi pendidikan menurut ICT pada tahun 1986. Association for Education, Communication and Technology atau disingkat dengan ICT pada tahun 1986. Teknologi pendidikan merupakan proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, gagasan, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia. Apabila dirumuskan dalam satu kalimat, maka teknologi pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu proses kompleks yang terintegrasi meliputi manusia, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah yang menyangkut semua aspek belajar serta merancang, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah tersebut. Demikian jawaban soal nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu jelaskan kawasan-kawasan teknologi pendidikan, yaitu yang pertama kawasan desain, kedua kawasan pengembangan, ketiga kawasan pemanfaatan, keempat kawasan pengelolaan, dan kelima kawasan penilaian. Baiklah, adapun penjelasannya yaitu pertama, kawasan desain yaitu proses untuk menentukan kondisi belajar. Kawasan desain berasal dari psikologi pendidikan. Desain yang dikembangkan dengan sukses oleh Skinner melandasi timbulnya gerakan pembelajaran terprogram. Kawasan desain ini meliputi penerapan berbagai teori, prinsip, dan prosedur dalam melaksanakan perencanaan dan mendesain atau suatu kegiatan atau program pembelajaran yang dilakukan dengan cara sistematis dan sistematik. Adapun meliputi desain sistem pembelajaran, desain pesan, kemudian strategi pembelajaran, karakteristik peserta didik. Adapun yang kedua yaitu kawasan pengembangan, yaitu proses penerjemahan spesifikasi desain di dalam bentuk fisik, mencakup banyak variasi teknologi seperti teknologi cetak, teknologi AV, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Kawasan pengembangan berorientasi pada produktif media pembelajaran yang progresif, karena pengaruh kemajuan teknologi perangkat keras yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran dan menjadi cikal bakal pengembangan pengelolaan sumber belajar. Yang ketiga yaitu kawasan pemanfaatan, yaitu aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Kawasan pemanfaatan disebutkan oleh
Sales, dan Risi sebagai kawasan tertua di antara kawasan-kawasan yang lain. Kawasan ini sering kena imbas kemajuan teknologi dan kebijakannya. Prosedur yang digunakan memerlukan proses panjang, kerja keras, dan kerja sama pihak terkait. Adapun yang meliputi kawasan pemanfaatan yaitu pemanfaatan media, difusi inovasi, implementasi, dan pelembagaan, dan yang terakhir itu kebijakan. Baiklah, yang keempat yaitu kawasan pengelolaan. Di sini ada kawasan pengelolaan yaitu bagian integral dan sering dihadapi oleh para teknologi pembelajaran. Peran pengelolaan ini sering dihadapi sebagai pimpinan atau penjabat lembaga organisasi. Pengelolaan mencakup prinsip pengelolaan umum seperti pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, dan supervisi. Kemudian yang kelima yaitu kawasan penilaian. Adapun kawasan penilaian yaitu kegiatan yang mengkaji serta memperbaiki suatu produk atau program. Perbaikan yang dilakukan berdasarkan masukan atau informasi yang diterima. Masih banyak pihak yang melakukan evaluasi pelajar dengan cara membandingkan kemampuan seseorang peserta didik dengan teman-temannya yang lain. Penilaian yang dihadapi adalah merujuk pada tujuan pembelajaran. Cukup sekian jawaban saya untuk memenuhi mata kuliah teknologi pendidikan. Baiklah, saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian atau kata. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.